Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Batu Belah bagian keempat. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mendengarkan, dan selamat datang pada pemirsa yang baru saja mampir ke channel Insan Dongeng. Jangan lupa klik like dan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Makhluk apa seorang diri di atas pulau yang begini sepi? Pasti bukan manusia. Dialah pemilik dan penghuni pulau ini. Bisa jadi ia akan menghancurkan keselamatan siapapun yang berlayar di sekitar pulau ini. Inilah pikiran-pikiran yang didukung oleh setiap awak kapal. Pikiran ini pula lah yang membuat mereka kehilangan sifat kepelautannya. Mereka sedang berhadapan dengan masalah yang sukar dicari dalam kamus pengalaman mereka selama di laut. Apakah Bapak pernah mengalami selama bertahun-tahun di laut? Tanya seorang kepada salah seorang yang tampaknya sudah berusia lanjut. Ia menjawabnya dengan gelengan kepala saja. Alangkah ajaibnya kapal bisa berbalik sendirinya tanpa maksud nahkoda. Tukas yang berusia lanjut ini seolah pada dirinya sang nahkoda terus berusaha menjauhkan kapalnya dari pulau dan manusia telanjang ini. Kapalnya merayap dengan kekuatan yang lebih dipaksakan. Awak kapal masih penuh tanya dan menganga dalam menjauhkan diri dari keanehan itu. Sekarang kekesalan Genali membumbung tinggi lagi. Ia merasa kekalahannya menjadi 12-0 dan tertebus lagi. Mereka datang hanya buat mengejekku, membakar hatiku yang sudah panas mendidih. Begitu kesannya. Tapi biarlah, aku ini kan hanya sekadar meminta. Menyabarkan dirinya, tiba-tiba ia berpikir lain terlintas dalam curiganya. Barangkali kapal ini bukan kapal manusia biasa. Mereka sengaja hanya untuk menakut-nakuti. Merekalah yang punya pulau ajaib ini, dan mereka tentu marah kepadaku, menuduh pada dirinya sendiri. Atau merekalah yang punya laut ini seluruhnya, dan sekarang meronda pulau demi pulau. Mereka mengontrol kalau ada pihak lain yang datang menjajahnya. Nah, kalau ada bala tentara yang kuat dan ajaib, segera akan menghancurkannya. Ya, tapi aku ini kan bukan penjajah, Genali menjelaskan dengan tandas entah kepada siapa. Aku kan cuma seorang yang didamparkan oleh nasib ke latar pulau terkutuk ini. Kemarahannya menjadi. Aku masih punya negeri yang lebih damai untuk didiami, tapi entah di mana sekarang aku tak tahu. Lucu. Kalaulah ada orang yang sanggup melemparku ke tengah-tengah keluargaku, lalu di sana diriku telah jadi debu, barangkali aku memilih jalan itu daripada kemerdekaanku dibuai oleh kesepian. Hei laut, ombak, dan siapapun yang mendengarkanku sekarang, aku bukan penjajah, keturunan penjajah pun bukan. Mukanya kelihatan merah karena kemarahan yang menguasai dirinya. Kapal tadi semakin jauh seolah didorong oleh kemarahan Genali, hampir-hampir saja hilang di telan kabut. Genali meyakini dirinya memang bukan penjajah. Aku hanyalah seorang malang di tengah-tengah perut kesepian ini. Pengamatannya belum lepas dari ujung kabut itu. Seperti sedang bermain-main, kapal itu membelokkan haluannya lagi. Aduh, mereka telah bermusyawarah kembali rupanya. Mereka memutuskan aku ini tetap sebagai penjajah pulaunya. Jika tidak, mengapa harus kembali lagi? Mereka akan mengambil dan mencincangku lumat-lumat. Agaknya milikku tidak dibiarkan dikuasai oleh orang lain. Dan mereka pasti tidak mau tahu bahwa aku ini hanya kebetulan terlempar kemari. Tak sak lagi mereka menuju mangsanya yang dicari siang malam atas perintah tuannya. Maka dengan ini habislah riwayatku, riwayat tak terbaca oleh siapapun selain diriku dan ronda laut.
Sekujur tubuh Genali menggigil. Mukanya menerawang tinggi menembus angkasa, ingatan memeluk ibu bapa yang dicintainya. Ia bayangkan betapa bahagia saudara-saudaranya bisa hidup di tengah kasih orang tua. Beberapa saat kemudian dirinya mengecil dalam menghadap kholiknya yang tunggal dan agung. Tapi tak apa, banyak orang yang punya riwayat indah tak pernah diriwayatkan. Begitu puntung usianya padam, habislah berita tentangnya. Angin laut yang dingin bertiup seperti menjamahi seluruh tubuhnya. Pada dirinya pun bertiup rasa sesal. Mengapa tadinya ia harus memanggil ronda laut itu? Kapal itu pun semakin mendekat lagi. Para awak kapal menyaksikan Genali dengan mulut menganga. Kelakuan dan kesunyian tampak menguasai situasi di kapal itu. Alangkah ajaibnya, hingga kapal kita bisa kembali sendirinya. Sesaat lagi kalau ia mau, kita akan tenggelam di sini tanpa bantuan siapapun. Sekarang ia sedang mempermainkan kita. Seorang bercerita kepada awak-awak kapal yang sedang digenggam kekacauan itu. Yang lain antara mendengar dan tiada. Seorang awak kapal yang berusia lanjut menyerenakan yang lain. Mari kita sama berdoa kepada Tuhan, semoga mendapat pertolongannya. Dengan bantuannya lah kita dapat terhindar dari bahaya ini. Tapi kalau dia memang menghendaki demikian, kita tak bisa berbuat apa-apa. Petuah ini rupanya disambut dengan mantapnya oleh rasa takut yang telah berkuasa. Mulut demi mulut pada komat kamit, ada yang sambil mengangkat kedua belah tangannya. Kapal ini hanya jarak beberapa meter dari pantai tempat Genali berdiri. Genali mengambil pikiran lain dan dirasakannya sebagai putusannya yang terakhir. Kalau aku memang mangsanya, hak merekalah untuk berbuat sesuatu atas diriku. Kalau aku dianggap penjajah, bumi ini memang bukan milikku, bukan pula punya nenek moyangku, dan barangkali saja punya nenek moyang mereka. Kewajiban mereka lah untuk mengawal tanah airnya dari gangguan siapapun, kendati sejengkal. Aku yang tidak ingin tinggal di sini, tidak berhak atasnya. Genali kemudian agak menghibur diri. Mungkinkah mereka tidak memiliki rasa belas barang seorang? Tidakkah ada seorang pun yang punya hati lembut seperti yang pernah kukenal pada manusia di kampungku? Genali melamun jauh, melamun sekadar menunggu ronda laut itu merapat ke tepi. Kapal itu pun merayap lamban dan enggan. Kalau kapal ini mereka akan menjemputku dan mengajak hidup bersama mereka, aku akan bersedia. Berarti untung usiaku bisa kunyalakan barang sesaat lagi. Kapal merayap sudah, para awaknya memandang demam pada manusia telanjang bulat ini. Pandang ini diterima Genali sebagai pandang menuduh. Ia menanti tuduhan itu meledak dan menggelepar. Ditunggunya ledakan itu pada mata yang berkunang-kunang dan detak jantung mengencang. Ledakan tak kunjung datang juga. Kedua belah pihak tatap menatap dan mencurigai dalam satu keberanian yang dipaksakan. Genali membuka mulut dengan suara rendah karena jemu menunggu. Aku tadi memanggil tuan-tuan. Kemudian Genali melihat wajah mereka satu-satu untuk mengetahui siapa dahulu yang mencurahkan kemarahannya. Tapi tak ada tanda-tanda mengguris di setiap wajah. Ia semakin tak sabar menunggu. Ia ingin agar geledek dengan dentuman keras segera merubuhkan jasadnya di medan siksa ini. Berulang-ulang aku memanggil tuan-tuan dari kejauhan. Kulambai-lambai tangan, semoga tuan-tuan melihatnya. Ia menunggu jawaban. Para awak terpesona menonton. Genali jengkel dan lupa diri menguasai ucapannya. Tapi tuan-tuan begitu angkuh terhadapku. Kurasakan tuan-tuan bermain-main dan mempermainkan. Mendengar ini, para awak kapal tampak pandang memandang dan diantaranya bisik berbisik seperti berunding. Genali sebentar seperti memikirkan sesuatu. Sebetulnya aku ingin minta tolong kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat,
Ia agak ragu kata itu begitu saja keluar dari ketidaksadarannya. Apakah permintaan ini mungkin tuan-tuan penuhi? Mendesak berani Genali. Apakah yang tuan maksud? Salah seorang di antaranya bertanya menjawab. Kedua belah pihak saling bertuan. Tutur ini lahir dari rasa hormat masing-masing. Genali kembali ragu permintaan apa yang ingin diajukan. Kalau minta diselamatkan, kemana nanti dibawanya? Akhirnya toh dibunuh juga. Lebih baik berjuang sendiri dan akan mati sendiri. Karena belum melihat tanda-tanda keselamatannya akan dirusakkan, ia mencoba mendahului menawarkan satu kebaikan. Aku ingin mengirimkan sebuah tanda mata kepada raja tuan-tuan. Sukakah tuan-tuan membawanya? Mendengar itu, yang di kapal pada berpandangan diam dan beku. Tiba-tiba seorang menjawab tanpa kompromi dengan yang lain. Dengan senang hati, apa barang yang akan tuan kirim? Genali bergegas ke tempat ikan yang pernah ditambatnya. Terlintas pula dalam kepalanya. Rupanya mereka juga ada yang baik atau terkadang baik. Seperti manusia, kepercayaan timbul dalam dirinya sementara ia akan selamat entah besok atau lusa. Sekarang aku harus mengambil hati rajanya, itu yang penting. Harap tuan-tuan berikan ikan ini kepada paduka raja tuan-tuan. Semoga raja tuan-tuan dapat menerimanya dengan senang hati. Ikan itu diserah terimakan dengan suasana ramah. Kedua pihak saling mengagumi kebaikan pihak lain. Kedua pihak juga tetap mencurigai kelanjutan peristiwa ini. Dan yang jelas kemerdekaan kedua belah pihak masih belum tercantum. Apakah tuan tidak punya pesan lain kepada raja kami? Kalau ada, kami juga menyanggupi untuk menyampaikannya. Genali merasa heran terhadap tawaran yang baik ini. Daripada perundingan yang mendalam-dalam, dirinya ia mengajukan. Kalau raja tuan-tuan memang mau meluluskannya nanti, kirimlah aku seekor ayam jantan putih yang keras kukunya dan kain putih sekedar 4 hasta. Setelah segala pesan diterima dalam suasana ramah, kapal pun berangkat memuat berbagai tanda tanya. Kapal menyusup di ujung kabut di arah tujuan semula lalu menghilang. Segera setelah mereka sampai di negeri mereka, serombongan awak kapal pergi menghadap raja dengan tergopoh-gopoh dan bernafsu. Mereka bercerita di hadapan raja tentang sebuah pengalaman yang mereka anggap aneh. Raja pun mendengar penuh perhatian serta menerima kiriman ikan dari pulau asing tadi. Raja begitu gembira. Aku merasa mendapat kehormatan memperoleh kiriman ini. Tentu ikan ini sangat gurih. Raja tertawa lebar. Ia perintahkan agar segera digulai dengan bumbu yang sedap buat santapannya dan prameswari malam nanti. Tapi kemudian raja begitu kaget ketika mendengar dalam perut ikan ditemukan barang-barang yang tak terduga adanya. Terdapat barang-barang berharga, intan berlian yang kemilauan. Setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, kemudian raja teringat lagi pada pesan yang lain yang turut dititip pada awak kapal. Raja kelihatan bingung juga, ia tak mampu memikirkannya. Segera ia mengambil sidang Sagi Pendari. Sidang ini terdiri dari menteri-menteri, ulama-ulama, ahli nujum, dan keluarga istana lainnya. Tidak ketinggalan pula para awak kapal. Hari ini saya panggil kalian semua, juga para awak kapal kita. Ada satu hal yang saya anggap masalah bagi seluruh kerajaan. Bukan masalah istana atau menteri-menteri saja, tapi barangkali menyangkut seluruh rakyat. Saya merasa ini tak mungkin dipecahkan oleh 1-2 orang, apalagi oleh saya sendiri. Raja menceritakan seluruh pengalaman anak-anak kapal dan memamerkan yang telah didapat dalam perut ikan. Semua hadirin ternganga. Selain itu, dia minta dikirim seekor ayam jantan putih yang keras kukunya dan kain 4 hasta. Raja berhenti bicara dan menatap sidang dengan tenang. Apakah kalian sudah mendengar semua? Kalau sudah, apa artinya ini semua? Keadaan hening, semua pada mikir.
dan tengah keheningan itu tukang tenung angkuh mengacung tangan. Saya berpendapat supaya masalah ini tidak dipersulit. Dia pasti tidak punya maksud apa-apa, tapi sekadar menawarkan kebaikannya dan dia ingin menerima kebaikan dari kita, ya dari Paduka, itu saja. Ahli tenung ini tampak merasa bangga dengan pendapatnya. Anggota sidang bisik-bisik dan mengangguk-angguk. Raja pun mukanya berseri-seri. Berhati-hatilah atas semuanya ini. Seorang klasik tua menyahut dan bercerita kembali tentang peristiwa ajaib ini. Ahli tenung tersipu-sipu, malu akan keangkuhannya dipukul klasik tua. Hadirin yang lain terdiam. Masing-masing kembali diberati. Pikirannya sendiri semua beku. Menteri-menteri, alien, ulama beku. Ya coba pikirkan dalam-dalam. Raja mandang hadirin bergiliran penuh harapan. Menunggu pendapat dari siapapun. Keadaan hening lama sekali. Kalau satu pun tak mampu menembusnya, ia akan memutuskan sendiri. Pendapat ahli tenunglah yang kuterima. Ahli tenung tersentak bersama-sama kebanggaannya. Ku perintahkan kepada semua anak kapal untuk mengantar apa yang dipesannya. Raja mengangkat dan mengetukkan palunya. Tidak ayahanda. Putri raja menyambar palu ayahnya. Ayahanda terlalu ceroboh dan sidang ini begitu tolol semuanya. Matanya berapi-api memandang ke sekitar. Semua hadirin tersipu dan menganga. Raja kebingungan. Ahli tenung begitu malu, mukanya merah menyala. Apakah sidang ini selalu begitu tolol menghadapi masalah-masalah kerajaan? Ia memandang ayahnya lama. Ayahanda harus menarik kembali ketukan yang ceroboh tadi. Bagaimana anakku? Ayahanda terlalu ceroboh. Barangkali anakku. Barangkali anakku. Ia mengulangi ucapan ayahnya seperti tak sadar karena kemarahannya. Matanya yang berkaca-kaca akhirnya meneteskan air mata. Hadirin senyap seperti menghadapi orang mati. Mengapa engkau begitu marah, anakku, hingga melawan ayahmu sendiri? Ibunya menawari dengan nada lembut. Ini menteri-menteri dan semua lebih tua itu ahli tenung. Ia menudingkan tangan ke arah sasarannya. Harus dipecat detik ini juga. Suasana begitu bekunya dan ahli tenung mencair di tempat duduknya. Putri raja sendiri kemudian terdiam dan menundukkan muka dibalut oleh kesedihan. Maafkanlah aku ayahanda. Suaranya berat serta pelan-pelan mengangkat wajah memandang raja yang lain terjaga. Maafkan kami juga anakku. Raja terharu. Apakah yang anakku ketahui tentang ini semua? Katakanlah kepada kami. Raja meminta. Palu ayahanda tadi adalah palu buat menurunkan malapetaka kepada seluruh rakyat. Apa sidang ini kerjanya hanya menurunkan malapetaka? Kami tak bermaksud sedikit pun. Kami tak bermaksud sedikit pun anakku. Tapi sidang ini telah melakukannya. Kami tidak tahu anakku. Siapakah yang mesti tahu ayahanda? Menurut ayahanda yang harus tahu adalah ketua. Dan kalau kami tidak tahu, lantas malapetaka itu turun. Tuhanlah yang menghendaki. Mata sang putri semakin menyala karena pembelaan ayahnya. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.